makmur tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan firman daripadamu ya Bapa. Urapi kami, jagai kami, lindungi kami Tuhan, agar firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Saya mohon maaf ya, izin buka masker karena faktor badan. Ya, shalom saudara. Shalom. Perlu perkenalan ya. Karena bagi saya udah hampir 2 perang dunia lebih ya. Saya baru bisa pelayanan di sini. Haleluya. Oke. Nama saya, kalau belum kenal saudara, perkenalkan nama saya Toto, 3PP Sulaiman. Tapi orang manggil saya namanya Le gitu. Karena saya dari Jawa kayak gitu ya. Jadi orang banyak teman-teman kita dari perantauan jadi bilang Le gitu. Seperti itu. Baik saudara, istrinya kenapa dulu? Oh iya, saya mempunyai 1 istri. Mana pakai baju hijau saudara di depan ya. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan pendamping yang setia, malaikat bersayap, selalu menopang dalam kehidupan kami. Amin. Namanya siapa? Malaikat bersayap. Kalau nama udah pada tahu ya, namanya Preti Stefaniren saudara ya. Asik. Haleluya. Jadi nanti jangan sungkan-sungkan teman kami di luar. Kalau kami lupa dengan bukan lupa ya, kalau kami tidak melihat saudara atau apa, jangan sungkan-sungkan tegur kami atau nyapa kami. Haleluya. Saudara, apa ya? Jadi tadi seperti saya tidak janjian sama WL, tapi WL tadi juga membawakan sebuah lagu masih suasana Paskah ya saudara. Jadi untuk saat ini saya juga akan membagikan firman Tuhan, yaitu tidak jauh dari Paskah, yaitu Paskah. Nah, Paskah. Kenapa saya sebut Paskah? Karena kita setelah Paskah saudara ya. Jadi kita nanti akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus dan kita akan menantikan pencurahan Roh Kudus saudara. Saudara, di sini saya mengangkat tema yaitu Paskah memberikan teladan kebaikan. Katakan amin saudara. Nah, slide berikutnya Dimas. Nah saudara ya, seperti yang saya bilang tadi, mari saudara, kenapa saya masih mengangkat Paskah ini saudara? Karena saya berpikir seperti ini saudara. Banyak saat-saat ini, apalagi kita di krisis pandemi ini 2 tahun ini saudara ya, banyak saya temui itu anak-anak Tuhan di luaran sana yang mengaku umat Tuhan, mengaku anak Tuhan saudara. Tapi ya maklum, karena kita masih hidup dalam manusia, dagingan saudara ya. Jadi lupa akan Tuhan. Arti lupa akan Tuhan seperti apa? Aplikasi kita sebagai umat Tuhan dalam teladan Tuhan Yesus dalam hidup kita, pengorbanannya, bahkan dia mati di kayu salib, itu kadang kita lupa gitu saudara ya. Aduh, kita mengalami, emang sih saya pribadi juga pernah, cuman saya harus bertobat, berbalik pada Tuhan. Dan saya ingin saudara tempat ini juga, mari kita bersama-sama waktu Paskah ini kita akan pakai teladan Yesus Kristus dalam pengorbanan yang bagi kita semuanya. Amin. Dan di sini saya akan bagikan 4 poin belajar dari teladan Yesus Kristus dalam pengorbanan. Yang pertama, berdoalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Mungkin kata-kata ini tidak asing saudara ya. Banyak para pengkhotbah, banyak gembala kita juga pernah menyampaikan kita harus banyak-banyak berdoa sudah. Sampai Tuhan izinkan kita, terima kasih buat tempat ini juga dan mengizinkan kita ada menara doa. Nah, pertama saya angkat berdoalah agar tidak jatuh dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40 saudara, yang membawa Alkitab atau Alkitab silahkan dibuka. Kalau saya ada ini buka ke depan ini ya. Kita akan baca bareng-bareng saudara ya. Lukas 22 ayat 40. 1, 2, 3. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin saudara. Nah, saudara, pertama berdoalah agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Apa sih makna dari ini gitu kan? Nah, Yesus mengajarkan kita, teladan Yesus turun atas kita saat Yesus ada berada di Taman Getsemani saudara ya. Dia mungkin sebagai Tuhan dia tahu nanti kedepannya seperti apa, karena dia maha tahu saudara ya. Cuman Yesus yang kita sembah, yang hidup itu memberikan kita teladan, kebaikan,
mengingatkan kita saudara ya, kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, selalu berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, mungkin kata arti luasnya gini saudara, Pak, kita doa nggak doa kan pencobaan datang. Seperti itu ya saudara ya. Minimal kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan. Siapa di sini murid Tuhan saudara? Atau masih siswa? Sama ya, siswa murid ya. Cuman gini saudara ya, kita itu setelah belajar terus berbagi lah. Pak Budi selalu memberikan seminar pada kita, belajar. Agar apa? Kita sebagai umat Tuhan diingatkan juga dalam 4 poin teladan Yesus. Mungkin saya bahas sedikit, berdoa dari tadi dalam dosa atau pencobaan. Setelah ibadah 4 itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saudara, pencobaan ini kalau saya golongkan itu bisa masalah, bisa beban, bisa rintangan, bisa kesulitan, tapi dalam lingkup pencobaan saudara ya. Nah, pencobaan ini atau masalah ini bisa datang pada siapa saja. Slide berikutnya sih. Tidak hanya pada yang muda, dewasa, laki-laki. Slide berikutnya, Om. Nah, dalam konteks ini pencobaan dan masalah bisa membuat siapa saja tanpa terkecuali. Kecil, muda, dewasa, tua, laki-laki, wanita, X, Y, Y. Siapa itu? Mas Toto atau Tok X, Y, Y itu. Saudara tahu kan, kita itu di dunia ini sedikit ya, ciptakan kita itu Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan saudara ya. Jadi X, Y, Y. X itu siapa sih X? Ya saya anggap X lah. X itu laki-laki yang mungkin dia mempunyai perabot wanita gitu. Jadi istilah saya ini ya, laki-laki yang dia membawa tas tapi isinya dalam tanda kutip jimatnya wanita. Maaf ya, ini istilah saya. Jimatnya apa? Lipstick, mungkin bedak gitu, gincu gitu, seperti itu ya. Makanya saya anggap X gitu. Y itu kebalikannya, dan dia kalau dia itu campuran gitu kan. Kalau orang bilang kita trust gitu kan, trust. Nah, saudara, kalau kita ingat masalah tadi, pencobaan tadi, rintangan, halangan apapun itu bisa menimpa siapa saja. Maka dari itu kita berdoalah. Seperti apa? Sesulit apapun masalah itu. Saudara, kita belajar berdoa itu, oh ini gampang nih kalau ada masalah dikit ya. Tapi kita berdoa. Ingatnya tujuannya apa? Supaya kita ingat pada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajak kita untuk berdoa. Dan seenak apapun itu. Nah ini saya kemarin kita ada sharing ya, ada satu kalau kita anggap tuh seperti kita sharing kayak pool gitulah. Kita sudah sharing ini tanpa janjian, saya udah nyiapin ini tuh, saya udah 3 hari 4 hari yang lalu saudara ya. Dan ngepas banget ini, sampai tadi WL juga bawa lagu-lagu itu, kok lagunya sama gitu dengan apa yang saya mau sampaikan gitu. Nah, saudara di sini diajarkan seenak apapun itu kita harus berdoa. Amin. Saat engkau diberkati, saat engkau mempunyai berkelimpahan, apakah Anda berdoa? Amin. Mari saudara kita belajar bersama-sama ya. Jadi di sini tidak hanya kita memotivasi, tidak hanya saya menyarankan, tapi kita harus mengaplikasikan, mengimplementasikan saudara. Jadi sesulit apapun masalah itu dan seenak apapun itu, kita harus berdoa. Slide berikutnya ini. Nah, kalau kita seringnya ada lagu namanya Ku Yakin Saat Kau Berfirman, rapnya kan, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena sejengkal hidup kita pun, seujung jari hidup kita pun saudara, hari ini maaf nih, kita masih ibadah. Kalau kita maaf bukan berdoa untuk jimat dan segala macam, bukan. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus berdoa. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Mungkin saat ini kita masih berkumpul bersama, ya kita kan nggak tahu ya saudara ya. Kita kan hanya, kalau orang Jawa bilang tuh, urip cuma sedermo. Urip itu hanya hanya sebatas mampir dan minum gitu loh saudara, kalau bahasa Jawa gitu kan, seperti itu. Nah, di sini perkataan Tuhan itu seperti apa? Yaitu kalau dalam kehidupan sekarang yaitu firman Tuhan. Amin. Nah, berbahagialah saudara
Saudara semuanya yang di rumah atau yang di kantor di mana yang punya kitab, ini firman Tuhan. Yang Nah, bagus. apa saudara kalau tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita? Berbahagialah kita saudara, kita punya Allah yang hidup. Tuhan memasukkan perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Makanya gembala kita, maksudnya bukan saya ini gembala kita, enggak ya, maksudnya bersyukurlah saudara yang kita masih roh kita menyala-nyala, ingin belajar, ingin memperdalam firman Tuhan. Tepat kita lah, maksudnya gembala kita sering mengajarkan, sering mengingatkan, sering memberitahukan. Tinggal kitanya bagaimana, seperti itu saudara ya. Nah, ntar malam kalau salah ada seminar saudara ya, yang tidak kemana-mana, ada ini join di seminar nanti malam saudara ya. Katakan amin. Catat Om Thomas. Haleluya. Nah, saudara, kita menuliskan berdoa menjadi salah satu cara untuk menjauhkan kita dari pencobaan. Ini tadi ya yang saya kutip tadi, ayatnya tadi saat Yesus berada di Taman Getsemani, berdoa menjadi salah satu cara untuk menjauhkan kita dari pencobaan, serta berdoa salah satu untuk meminta pertolongan dari Tuhan Yesus agar kita semua kuat dalam menghadapi pencobaan masalah tersebut. Amin saudara. Saudara, saya mau bertanya di sini, mungkin Pak Thomas kan sering berkunjung ya, sering melayani jemaat ya saudara ya. Setelah konseling pasti ada doa dong. Mau pulang pasti ada doa dong. Siapa yang enggak? Tapi yang didoain sama Om Thomas gitu. Seperti itu ya, saudara ya. Jadi Alkitab menuliskan seperti ini saudara. Ya saudara ya, di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar saudara ya. Saya juga masih muda, maksudnya Tuhan boleh saya sharingkan ini, kita sama-sama belajar ya, saudara ya. Slide berikutnya Nah, ini yang kedua saudara. 4 poin belajar dari teladan Yesus Kristus dalam pengorbanannya, yaitu yang kedua, mengampuni kesalahan orang lain. Berat saudara ini saudara. Cuman ini teladan Yesus. Saat dia di kayu salib, di atas kayu salib saudara, Yesus yang masih menahan sakit, menahan luka. Mungkin siapa di sini yang mau disalib? Gak ada ya? Gak ada ya? Nah, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus di atas kayu salib, dia masih sempat-sempatnya minta ampun ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa, dia minta pada Bapa Allah di surga untuk mengampuni orang-orang mungkin waktu itu ya, orang Filistin dan orang Romawi ya. Tuhan memaafkan mereka. Apa aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya nggak tahu, mungkin saudara punya beban apa, masalah apa. Sekarang setiap manusia itu kan sendiri-sendiri saudara ya, beban dan masalah saudara ya. Nah, inilah Yesus memberikan contoh teladan dalam kehidupan kita, mengampuni kesalahan orang lain. Berat saudara, berat. Tapi ini harus mau nggak mau saudara, kalau kita masih mengikut Yesus. Amin. Nah, saudara, ini terkadang kita tuh masih hidup, belum tentu bisa belajar dari Tuhan Yesus. Gitu saudara. Mungkin kita emang nggak tidak mau seperti Tuhan Yesus dalam arti kayak tangga kita Lucifer ya, maksudnya kan dia ingin menyupai segala macam gitu, jadi kan dia kan jatuh dalam dosa gitu kan, karena dia kan mencuri kemuliaannya seperti itu saudara ya. Cuman kita kan, Tuhan kita mau disempurnakan agar serupa. Ingat, Tuhan menjadikan kita di bumi ini serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Nah, di sini saya akan sedikit kesaksian saudara ya, mengampuni kesalahan orang lain. Saya berikutnya nah, kesaksian ini saudara, ini saya sendiri alami. Saya sendiri alami, bukan katanya, bukan dengar-dengaran, bukan darinya, bukan dari mana, tapi saya sendiri saudara. Waktu awal tahun, akhir tahun, Tuhan izinkan saya kena tipu sebesar 600.000. Ini bukan masalah angkanya saudara, tapi bagaimana Tuhan kembalikan itu berlipat kali ganda, bahkan dengan cara yang waktu yang sama dan dilebihkan saudara. Singkat cerita saudara, saya waktu itu saya jaga toko karena anak-anak pada masang di luar, saya jaga toko.
saya itu saudara ya, tidak ngeh mungkin ya saudara, yang namanya manusia kita masih hidup dalam daging, kelemahan gitu saudara ya. Telepon masuk saudara, saya dengan iyanya, dan dia ngaku dari BCA dan segala macam, minta pengkinian data. Pengkinian data, mungkin tidak asing ya saudara ya, pengkinian data gitu kan. Saya suruh masuk, saya emang pakainya klik BCA saudara, saya nggak mau pakai M-Banking, saya klik BCA. Jadi saya nurut saja tuh, diarahkan saudara, seperti kayak kerbau atau sapi cocok hidungnya, nurut saja gitu kan. Transfer ke sini, 600.000 saudara. Mungkin bagi saudara kecil, tapi bagi saya besar tidak. Poin saya tidak hanya nilainya, tapi cara Tuhan mengembalikan. Dan di waktu yang sama itu saudara, waktu di hari yang sama itu siang hari terjadi jam 2, sore jam 4:30 atau jam 5:30 saudara ya. Teman saya, bukan teman sih, teman baru kenal sebentar, karena 4 bulan yang lalu saya pernah bantu dia nyariin rumah di sekitar kompleks saya. Dia dapat, nah karena dia sibuk, saya sibuk, udah di waktu yang sama itu saudara ya, di sore itu jam 5:30 kalau salah ya, dia datang bleng, dia membawa 2 kali lipat bahkan lebih dari apa yang saya ditipu sama orang itu saudara. Nah itu bagi saya luar biasa. Tapi apa saudara, sebelum itu apa? Sebelum saya mendapatkan 2 kali lipat atau lebih apa? Saya telepon sama istri saya. Saya manggil istri kan saya habis ketipu nih. Apa respon istri saya saudara? Udah, mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Asik. Itu saudara, itu makanya saudara ya. Saya menang gitu kan. Amin. Saat itu biasanya ada kata-kata yang mendukung itu saudara. Amin. Dan dari situlah Tuhan bekerja saudara. Karena mengingatin saya. Karena kita sebagai manusia kadang-kadang kita lemah. Aduh, hari ini kenapa seharusnya 600.000 itu bisa untuk beli beras, untuk beli minyak, untuk beli kan nyari mahal saudara ya, bisa untuk beli makanan gitu. Tapi enggak, respon saya, aduh Yesus terima kasih. Tapi saya langsung telepon istri saya saudara. Tapi kalau telepon nama, aduh gimana sih? Itu saudara ya. Itulah Tuhan izinkan saya nanti kesusahan sekian, dan Tuhan balikan 2 kali lipat, bahkan lebih. Isinya itu saudara 1.500.000. Saya seperti ya, bahkan lebih ya saudara ya, nanti 2 kali lipat bahkan lebih. Itu saudara. Saya terima kasih, bersyukur saudara. Nah, saksian hidup saya yaitu terakhir-terakhir ini kemarin saya dijebak dengan kompetitor raksasa saudara. Dan efeknya saya harus kehilangan toko 1, dan ternyata Tuhan punya rencananya di balik cobaan tersebut. Ceritanya begini saudara. Saya Desember awal ada satu perusahaan, maksudnya saya bekerja di bidang baterai ya, aki ya. Ada satu baterai aki yang punya merek yang terkenal. Dia ada kedudukannya dari sini juga nih di Tangerang. Saudara ya, dia mengeluarkan produk baru dalam macam. Nah produk baru ini belum toko-toko semua koleksi gitu saudara ya, karena hubungan saya kan langsung sama distributor, jadi barang baru apa saya tahu, saya langsung connect gitu saudara. Nah Tuhan izinkannya gini saudara, saya dijebaknya gini, tanggal 3 Desember saya melakukan transaksi dengan anak-anak, kan saya waktu itu saya pergi ke pelabuhan, jadi anak-anak yang melakukan transaksi bikin kwitansi, transfer ke rekening saya. Oke, saya tidak berpikiran itu saudara. Mungkin karena waktu itu saya pikiran, oh puji Tuhan, saya dapat berkat di waktu Natal, tahun baru segala macam. Nggak tahu ya saudara, tanggal 31 Januari kemarin saudara ya, surat orang bilang surat somasi gitu ya saudara ya, somasi itu datang. Saya itu tadi gini saudara, respon saudara ya, baik tadi respon. Itu paket surat itu saudara dikemas begitu rapi, bagus. Kalau salah pengirimannya DHL ya saya, DHL. Nah saudara, yang biasanya mampir ke rumah saya itu kalau nggak JNE, Tiki, Lazada, Ninja. Nah ini DHL saudara. Tahu kan DHL itu apa? Paketan luar negeri seperti itu saudara ya. Pengetahuan saya itu ya. Begitu waktu paket datang ke toko, anak-anak pada ngasih tahu, bang ini ada paket nih bang, coba fotoin DHL. Begitu sampai rumah saudara, kan saya kan masih buta hukum saudara ya. Saya doain, terima kasih Tuhan di tahun baru memberikan berkat aku Tuhan Yesus, mungkin tiket ini kan jalan-jalan apa. Itu respon saya saudara waktu itu saudara. Respon saya itu saudara, waduh karena dikemas dengan DHL itu kan, paketan DHL warna kuning itu kan mahal saudara kalau paketan itu saudara. Nah, wah ini atau saya sering mainin baterai luar, jadi saya dapat gratis jalan-jalan atau apa gitu kan. Itu pikiran saya manusia saudara ya. Itu senang, saya suka cita awal tahun saudara. Nggak tahunya waktu saya buka SK
SKC, law itu apa ya? Law itu saya pernah tahu, law itu apa ya? Law itu hukum bukan ya? Karena saya buta gitu, buta hukum gitu saudara ya. Nah, saya baca, saya buka, belum kepadanya emang toko saya benar gitu kan. Saya toko enggak bener kok. Saya buka pelan-pelan dalam nama Yesus gitu kan. Saya dapat undian ini gitu kan. Saya buka nggak tahu ya, memperingatkan pada toko ini agar segala bla 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 gitu saudara. Dalam waktu itu somasinya ke saya itu tuntutan dia itu hukuman berapa tahun saya? 4 tahun, denda sekitar 2 miliar saudara. Dan waktu itu ada namanya janji perdamaian saudara. Dari pihak pengacaranya nama merek ini tadi, di situ ada tulisan tuntutan kalau mau tidak menjalani itu ada namanya perdamaian. Perdamaian ini tidak tanggung-tanggung saudara, karena ini kan corporation ya, jadi kedudukannya di luar negeri, di Jepang ini dia memakai tuntutan ke saya itu perdamaiannya itu 10.000 US dollar gitu. Kalau setarain sekarang tuh 150 juta saudara. Itu kalau kita beli kerupuk atau permen tuh bisa satu apartemen mungkin seperti itu ya saudara ya. Nah, saya jalankan itu saudara. Karena respon saya yang di awal tadi, terima kasih Tuhan saya dapat tiket jalan-jalan atau apa. Respon saya pertama itu saudara itu kan, itu mungkin yang mempengaruhi saudara ya. Akhirnya saya mana itu ya? Itu dapat 31. Jujur saudara, 2 minggu depan saya stres. Ya wajar lah manusia saudara ya, walaupun kita udah melalang buana peperangan di medan perangan itu kalau dapat itu kan wajar saudara ya, kita kan manusia hidup dalam daging lemah gitu kan, tapi cepat bertobat saudara. Bagi Tuhan gitu. Nah, tanggal 31 terus besoknya saya, karena di kita juga ada Mbak Tuhan yang bergerak bidang hukum, saya konseling sama beliau juga, bla 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 bla, dikasih pemasukan juga dan segala macam, dan itu juga belum memberikan saya masih pemikiran saya untuk gimana saya bukan gimana apanya, gimana saya masuk selnya ya gitu, maksudnya kan ya saya takut saudara ya, saya tidak salah, saya masuk sel gitu loh kan, gitu kan, ya kan seperti itu saudara ya, kan kalau orang bilang kan udah pasang badan aja gitu kan, kalau pasang badan ibaratnya kita masuk sel, karena apa saudara? Karena itu waktu itu yang dikasih percobaan, yang diizinkan cobaan ini bukan hanya saya cross check setelah kasus saya berhenti, nggak taunya ada teman-teman saya yang di Kalideres, Kembangan, sama saudara, dapat hal seperti itu saudara. Cuman mereka tidak tahu hukum juga, sama seperti saya, mereka ada yang menjalani hukuman 2 minggu karena mereka pasang badan gitu saudara. Ada yang mereka memberikan, ya udahlah kita damai aja lah, tapi jangan 150 juta gitu. Cuman bagi saya kan, aduh Yesus gitu kan, saya mau dapat uang dari mana segitu kan, seperti itu saudara ya. Nah, dari situ saya berdoa, bergumul saudara, kita punya komunitas yang saling mendoakan, saling bergumul, kita cool gitu saudara ya. Makanya kita punya kakak rohani, bapak rohani, sharing gitu kan. Di situ ada teman-teman yang peduli, teman yang kasih gitu kan. Tuhan izinkan semua itu lewati, bla 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 bla. Saya diintimidasi saudara, tidak hanya cukup itu 2 minggu saudara. Tanggal 31 dia dapat surat, tanggal 21 Februari. Tanggal 1 Februari saudara, saya udah dapat surat itu tanggal 31-nya, saya udah mengalami COVID gitu kan. Bayangkan saudara, udah sakit gitu kan, dapat surat seperti itu gitu kan. Aduh, stresnya minta ampun seperti itu saudara. Ya, jadi tanggal 21 saya masih intimidasi tuh, masih SMS-nya saya simpan nih saudara. Pak Toto bagaimana dengan kelanjutannya kasusnya gitu kan. Kalau tidak Bapak, maaf akan saya tempuh dalam jalur hukum. Seperti itu saudara, itu intimidasi terus saudara, baik telepon, baik SMS, baik WA, seperti itu saudara. Intinya dia itu jebak saudara, nggak taunya dia itu pengacara itu datang ke toko kami dengan menyamar sebagai rakyat biasa, maksudnya sebagai kita biasa, datang beli, nggak taunya barang itu karena barang baru saudara ya. Mungkin bagi dia, barang baru pasti semua toko belum punya pegang surat namanya hak paten atau hak daftar merek gitu loh Pak ya, seperti itu. Nah, tapi saya juga jujur, saya juga nggak mikir situ. Saya juga nggak minta sama distributor tuh mana minta surat kopian hak patennya. Saya juga jujur, saya juga lupa gitu saudara ya. Cuman puji Tuhan waktu kita sharing bareng-bareng bla 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 bla, Tuhan permudah saudara. Saya ketemu distributor, saya minta surat izinnya dan segala macam, saya dikasih, dan saya jawab itu saudara, surat itu saudara. Saya jawab, dan puji Tuhan dari tanggal 21 itu saudara saya kirim 2 Februari sampai sekarang orang itu tidak
mengganggu saya lagi. Saya percaya ini ada tangan Tuhan, saudara ya. Nah ini kesaksian saya. Tapi apa? Nggak seenak itu, saudara. Tiap malam, saudara, doa saya lebih gendut, lebih apa ya namanya? Lebih mantep gitu, saudara. Doa saya lebih mantep, saudara. Saya sama istri saya udah apa namanya? Kita doain tengah malam doa. Gitu. Jam 12 sampai jam 1, kadang jam 1 gitu, saudara. Jadi bukan berarti kita ada masalah kita harus berdoa, enggak, saudara. Maksudnya berdoalah setiap waktu, saudara ya. Kita nggak tahu cobaan apa itu, seberat apa itu, sebesar apa itu, saudara ya. Intinya kalau kita tidak jauh dari Tuhan, makanya saya kalau teman-teman iman, status saya main gandel Gusti. Ya kalau orang Jawa itu gandel Gusti gitu. Jadi itu, saudara ya, kesaksian saya. Apa namanya? Tetap saya mengampuni. Dalam konteks doa itu, saudara, jangan lupa, saudara, kita sebutkan. Contoh nih ya, main pengacara namanya siapa, dia tulis tuh, nih saya doain, Tuhan ampuni saya dan berkati dia, berkati pekerjaannya, istrinya, dan usahanya segala macam, kecuali rancangan-rancangan atau siasat-siasat buruk dia yang menjebak kami gitu. Saudara, itu cara doanya saya sih, saudara ya. Tapi kan kita pengalaman kita masing-masing kan berbeda, saudara. Oke, saudara, itu kesaksian hidup saya. Mengampuni Tuhan lagi, mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi, saudara ya. Respon dalam pencobaan dan masalah, ucapkan pengampunan serta berdoa bagi mereka. Amin. Nah, apa sih buah dari semuanya itu? Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jika kita melakukan itu semua, saudara, membuahkan pikiran, maaf, Pak Thomas, habis ya waktunya ya? Oh belum, oke. Jam 12. Oh gitu, haleluya. Saudara, respon pencobaan dan masalah dari kita mengucapkan pengampunan dan berdoa bagi orang yang telah mengecewakan kita, menyakiti kita atau menjebak kita, saudara, membuahkan apa, saudara? Kalau kita seperti itu, saudara, pikiran positif, saudara. Ya, jadinya kan tiap hari kita walaupun diintimidasi tapi kita mempunyai pikiran positif, saudara. Ya, dan itu apa? Meringankan beban pikiran. Benar atau benar? Benar. Nah, itu. Terus kedua, kalau kita membuahkan tidak ada sakit hati atau kecewa, saudara. Jika kita dari awal kita udah prinsipnya mengampuni orang itu, saudara, kita pupuk terus pengampunan itu, saudara, kita tidak sakit hati atau kecewa. Terus membuahkan apa? Jauh dari penyakit. Amin. Ini juga fakta, saudara ya. Ini fakta ini. Kalau saudara pernah ikut HMC dalam beliau, malah kan dia sampaikan kan ya di apa namanya, ini namanya luka batin atau sakit hati ya, saudara ya. Nah, apalagi membuahkan apa lagi? Hubungan dengan sesama dan Tuhan lancar, saudara. Jadi kita jika kita semua di sini mengalami pencobaan, kita lalu mengucapkan pengampun bagi mereka, saudara. Terapkan, saudara ya. Pasti hubungan kita dengan sesama itu enak. Apalagi kita dengan Tuhan, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, mari kita belajar bersama-sama seperti Yesus di atas kayu salib. Yesus di atas kayu salib yang udah disiksa, udah sengsara, dia aja masih sanggup-sanggupnya minta pada Bapaknya untuk mengampuni orang-orang. Itu. Amin, saudara. Oke, slide berikutnya, Dimas. Nah, ini 4 poin belajar dari teladan Yesus Kristus dalam pengorbanan yang ketiga, yaitu mengingat Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya, saudara ya. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, saudara, di sini saya ketik, yaitu kata kuncinya adalah Yesus bangkit atau hidup kembali, saudara ya. Nah, slide berikutnya nih, mungkin lebih ya. Nah, nih, apa sih arti dari tadi itu Yesus bangkit? Allah menciptakan kita sebagai rencananya yang agung, saudara, yang saya sampaikan di awal. Dan pada mulanya Allah menjadikan manusia kita sebagai citra dan gambarannya. Itu ada saya kutip di Kejadian 1 ayat 26, saudara ya. Terus yang kedua, manusia masih hidup dalam daging, atau terkadang kita masih lemah dengan perbuatan dosa, akhirnya merusak gambar Allah. Saya kutip di Matius 26 ayat 41. Nah, saudara, Allah menciptakan kita itu mempunyai rencana yang agung dan mulia, saudara. Itu perlu kita ketahui, saudara ya. Jadi tidak iseng-iseng Allah menciptakan kita. Ya udahlah, daripada kamu bumi kosong, kamu aku ciptain, enggak, saudara.
Enggak. Dia mempunyai rencana yang mulia, yang agung buat kita, saudara. Karena apa, saudara ya? Pada mulanya Allah menjadikan manusia sebagai citra dan gambarannya. Nah, karena kita ini masih hidup dalam daging, terkadang kita masih lemah dengan perbuatan dosa dan akhirnya merusak gambar Allah. Nah, kenapa, saudara? Dalam konteks ini, saudara, Allah itu luar biasa. Bayangkan, saudara, jika Tuhan mengutip di Kejadian 1 ayat 26 ini punya rencana yang indah ini, dan Yesus tidak bangkit dari kematiannya atau dari kuburnya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Gak tergenapi dong, saudara ya, rencana-rencana yang mulia Tuhan ini, saudara. Seperti itu, saudara. Ya, jadi yang perlu saya ingatkan, bersyukurlah, saudara, kita punya Allah yang hidup lagi, bangkit lagi. Apa aplikasi dalam kehidupan kita, saudara? Bangkit itu apa, saudara? Aplikasi dalam kehidupan kita yaitu, saudara, jika saya tidak tahu ya, dalam pencobaan atau masalah saudara yang mungkin saat ini udah mati, ya mungkin dalam hubungan keluarga, usaha, pertemanan, ataupun saya nggak tahu kalian saudara di luar seperti apa yang notabene mati atau tawar atau apa, saya nggak tahu. Tapi di sini Tuhan memberikan teladan kita, yaitu ini loh, buktikan pada kita, saya itu mati. Pengorbanan saya buat kalian itu tidak sia-sia, maksudnya hidup kembali. Itu juga dengan apa yang saudara jalankan di dunia ini, saudara, yang saya bilang tadi, apa yang semua yang mati itu, percayalah, pasti akan punya semangat yang baru, kehidupan yang baru, harapan yang baru. Karena Tuhan sudah mencontohkan, saudara, hidup kembali. Dan apa yang mati di hadapan kita akan hidup kembali. Amin. Nah, itu saya jangan panjang lebar, lihat lagi, Dimas. Nah, ini tadi yang saya sudah bagikan lagi, Dimas. Nah, bersyukurlah kita semua punya Allah yang bangkit dari kematian dan hidup kembali, bahkan naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita semua untuk bersama-sama kelak nanti kita di surga. Artinya kita hidup tidak sia-sia dan mempunyai harapan baru, semangat baru dalam Tuhan. Dengan demikian kita semua yang percaya dan berdiri teguh di dalam Tuhan akan diselamatkan olehnya, dan hal inilah yang perlu kita ingat dalam diri kita agar terus kuat dalam iman. Intinya apa, saudara? Kita harus kuat dalam iman. Ya, saudara ya, Yesus telah mati dan hidup kembali. Intinya apa sih? Kita percaya akan Tuhan dan kita harus kuat dalam iman, supaya agar apa yang kita tadi mati depan kita, Tuhan boleh perkenankan itu hidup kembali, saudara. Amin. Slide berikutnya, Dimas. Nah, ini yang terakhir, saudara ya, poin keempat, yaitu membagikan kabar sukacita dan kemenangan. Di sini saya kutip Matius 28 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Apa, saudara? Matius 28 ayat 7 ini. Di sini yaitu membagikan kabar sukacita dan kemenangan. Setelah apa yang kita lewati tadi, pertama kita harus berdoa. Dari teladan Yesus kita harus berdoa, ya saudara ya. Yang kedua kita harus apa tadi namanya? Harus mengampuni kesalahan orang lain apa yang Tuhan teladan pada kita. Terus yang ketiga tadi yang mengingatkan Yesus mati dan hidup kembali. Dan apa yang selanjutnya yang Yesus mau? Yaitu membagikan kabar sukacita dan kemenangannya. Saudara, saya yakin, saya juga nggak punya kepikiran sih dulu, saudara ya, membagikan kabar sukacita seperti ini. Dredeg juga ada, tahu dredeg, saudara? Dredeg itu gemetar, saudara. Ada, karena manusia, saudara. Aja gitu, saudara ya. Ya cuman inilah tugas mulia dari Tuhan. Mungkin saya puji Tuhan, bersyukur dikasih kesempatan bisa membagikan firman Tuhan seperti itu, saudara ya. Dan saya juga tadi yang saya sampaikan di awal tadi, saudara ya, saya masa ya apa udah lama banget saya nggak lain di sini ya, untuk Mas ya. Terakhir dulu pembukaan, masa ya pembukaan dan ini gitu kan ya. Seperti itu, saudara. Kayak Yesus gitu kan. Rencana yang indah. Amin, amin. Seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, saya percaya di sini murid Tuhan semua, amin. Dan slide berikutnya, Dimas, saya percaya bahwa tugas-tugas kita sebagai murid Tuhan itu membagikan firman Tuhan. Tidak hanya membagikan firman Tuhan, minimal kita memberitakan kabar sukacita dan kemenangan Tuhan Yesus pada saudara kita, sebelah kita, mungkin keluarga kita ya, terutama ya, pertama keluarga kita dulu. Kita harus menangkan, baru ke luar gitu, menjangkau. Kemudian Tuhan Yesus Kristus itu adalah tanda kemenangan yang harus kita sebarkan. Mau gak mau, wajib gak wajib, inilah tugas kita, saudara.
Amin. Nah, dengan iman dan percaya, dosa dan maut telah dikalahkan, digantikan oleh terang dan harapan yang baru. Ini mungkin bagi saya dasar, tapi ini saya mau berulang-ulang. Karena dengan seperti ini, saudara, Tuhan mengingatkan saya dengan iman dan percaya. Kita kalau manusia, kalau umat Kristen nggak punya iman, kita maunya apa namanya? Mau tapi nggak punya iman dan segala macam, sama aja gitu, saudara ya. Jadi dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, dengan iman dan percaya, dosa dan maut telah dikalahkan, digantikan oleh terang dan harapan yang baru. Saudara, bagi kita semua yang sudah ditebus di sini, kita akan menjadi murid dan tentunya kita belajar terus, belajar itu tidak mudah, tapi percayalah, rencana indah bagi kalian semua. Amin. Terus habis itu kita belum lagi nih. Nah, tadi kita jalankan atau sebarkan apa itu? Sukacita dan kemenangannya. Amin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Poin kesimpulannya, Dimas, semuanya. Nah, ini 4 poin belajar dari teladan Yesus Kristus, yaitu yang pertama tadi, berdoalah saudara ya, agar tidak jatuh dalam pencobaan. 2, mengampuni kesalahan orang lain. Yang 3, mengingat Yesus yang telah mati dan hidup kembali, serta membagikan kabar sukacita dan kemenangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah memulai berdiri, kita akan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Sanggup menenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan saudara, daripada malapetaka, dengan iman bersama-sama, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi saudara, dengan mantap iman kita, saudara, mari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa turun dari surga atas kita semua melalui persekutuan yang manis hingga pada siang hari ini Tuhan menyertai kita sampai Maranatha Tuhan menjemput kita dan bahkan menyiapkan kita di tempat di surga. Saudara sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus berkati semua. Asik, mantap. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Demikian teman-teman, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ada kali. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam sukses. God bless you all.